dari air ya, penyiapan air umpannya, di mana air umpan pertama tentunya akan dialirkan ke softener ya, pelunak air ya, di mana diharapkan ada penyerapan kesadahan ya, yang merupakan itu adalah calon kerak ya. Nah, di mana setelah melewati ion exchange ya, softenernya, pelunaknya itu ada yang ion negatif, positif, dan juga kadang-kadang itu kita memberikan untuk memperbaiki kualitas airnya itu dengan mengurangi oksigennya. Jadi ada deaeratornya. Nah, deaerator yang paling sederhana adalah dengan memberikan steam, ya, steam yang panas, ya, steam yang panas dialirkan ke dalam tangkinya. Nah, setelah di dalam tangki umpan boiler, nah, itu tentunya ini sudah dikatakan siap operasional. Nah, pada boiler, ya, itu kita untuk melakukan otomasi harus mendefinisikan outputnya dulu, ya. Dimana outputnya di sini nanti akan ada sebagai aktuator. Nah, output yang ada dalam boiler itu secara garis besar adalah dalam dua ya. Yang utama itu adalah pompa air umpan dan adalah unit pembakar ya, yang utama itu ya. Jadi aktuatornya itu. Nah, tadi saya sampaikan untuk pembakaran, unit pembakar itu sudah semi otomatis ya, dia berjalan secara berurutan sendiri. Nah, tapi untuk pompa kita harus tetap untuk yang di boiler TKB itu kita tetap harus memutar saklarnya ya, juga dengan unit pembakarnya ya, burnernya itu kita memutar saklarnya, walaupun sebenarnya pembakar di sini itu terdiri dari 3 subunit ya, yaitu ada blower untuk memberikan udara ya, oksigen, lalu ada pemantiknya, igniternya, dan juga ada katup pembakar ya, gitu. Jadi utamanya itu ada 2 aktuator, air umpan, pompa air umpan, lalu burner ya. Dan boiler di industri ya, kapasitas tentunya ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya blow down ya. Blow down di sini untuk yang kita punya itu masih, untuk yang di TKB itu kita sebutkan tadi itu manual, tapi kalau yang di TKA itu sudah otomatis ya. Jadi ada unit lain atau output lain yang kita perlu otomasi ya kalau kita menggunakan boiler yang ada di TKB ya. Jadi itu ada 3 output. Pertama adalah pompa air umpan, lalu unit burner pembakar, dan blow down ya, katup blow down ya. Jadi di sini ini saya tambahkan ya, terutama blow down ini adalah untuk safety. Yang mana fungsi utamanya adalah untuk membuang air yang sudah dipanaskan di dalam boiler, tapi dia belum sempat teruapkan
dan terdeteksi di situ kesadarannya tinggi. Ya, nah, jadi kesadaran tinggi itu nanti akan secara otomatis dia nanti membuka sendiri. Dia inputnya hanya itu. Ya, jadi untuk katup blowdown itu sederhana, dia akan membuka dengan waktu yang sudah disetting, biasanya itu kurang lebih adalah sekitar antara 1 sampai 2 detik ya dia terbuka. Ya. Di mana akan terbuka bila terdeteksi sensor kesadarannya itu menunjukkan tinggi, gitu ya. Dia tidak pembatasnya adalah waktu, ya timer. Jadi dia tidak ada batas konsentrasi tinggi sama konsentrasi rendah, tapi dia terdeteksi konsentrasi apa namanya kesadaran ya dengan sensor sederhana. Sensornya adalah sensor daya hantar listrik ya, daya DHL atau konduktivitas daripada airnya. Bila dia terdeteksi cukup tinggi, dia akan membuka 1-2 detik menutup ya. Jadi tidak dibutuhkan batas bawahnya. Dia membuka 2-3 detik tergantung daripada ukuran boiler, dia langsung menutup. Jadi berdasarkan waktu. Karena kalau berdasarkan konsentrasi atas dan konsentrasi bawah itu mungkin nanti akan ada rugi-rugi daripada panas yang berlebih. Oke, ya, jadi utamanya ada pompa air umpan dan ada unit pembakar, ya. Di mana dalam unit pembakar tadi saya sampaikan ada blower, ya, yang menyala, lalu ada kartu bahan bakar dan ada pemantik igniter, ya. Mungkin ini urutannya saya benarkan di sini. Jadi yang pertama untuk di bagian unit pembakar yang menyala adalah blower dulu, kartu bakar baru diikuti oleh igniternya, di mana igniter akan menyala kalau rasio daripada oksigen, udara, dan bahan bakarnya, dalam ini untuk yang di TKB itu bahan bakarnya adalah gas, ya. Kalau rasionya sudah cukup, dia akan menyala. Untuk kita menggunakan LPG, maka dia rasio untuk pembakaran itu 5-25%, ya. Kalau itu menggunakan LNG itu agak tinggi, 15 sampai 25%, ya, baru dia bisa menyala. Nah, makanya untuk LNG itu agak lebih spesifik, lebih detail, lebih rinci daripada sensor rasio daripada bahan bakar dan Oke, ya. Jadi di situ kita akan mengotomasi dari pompa air dan unit pembakar. Nah, pertama tentunya seperti contoh sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan daya dari PLN, ya. Nah, untuk saklar pertama itu dari PLN. Tadi ini saya coba carikan. Saya sebenarnya sudah membuat kemarin, cuma saya lupa satu mana filenya.
Oke ya. Jadi di sini kita menggunakan logika yaitu urutan prosedur operasi daripada boiler. Ya. Nah, yang mana dalam pengoperasian boiler di TKB ya di level yang kita gunakan sekarang di bawah itu urutannya adalah pertama membuka katup air umpan dari tangki ke boiler ya. Nah, itu kita lakukan sementara dalam keadaan manual. Nah, lalu kita membuka katup gas dari bahan bakar yang ada di belakang, biasanya dilakukan oleh teknisinya Pak Marjo. Ya. Nah, jadi ini dua bisa kita otomasikan tentunya ya dengan langkah 1 dan 2 ini. Nah, yang utamanya adalah kita melakukan mulai dari langkah ketiga, ya, yaitu menyalakan tombol atau switch daya ya dari PLN. Nah, lalu nomor 4 menyalakan atau mengenergize pompa air. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah setelah itu menunggu ya sampai pompa yang sudah menyala tadi ya, dan dia mati ya karena levelnya sudah tinggi. Level air di dalam boiler ya, level air di dalam boiler. Bukan di dalam tangki ya, level air di dalam boiler. Ini tinggi ya. Level saja tinggi dia pompa akan mati. Pompa karena levelnya ada tinggi kurang lebih sekitar 75% dari tinggi pipa air yang ada di dalam boiler ya. Tadi saya lupa menyebutkan boiler kita jenisnya adalah pipa air ya. Airnya ada di dalam pipa ya sehingga dia lebih efisien. Nah, di sini mungkin akan terjadi bila ya level sudah tinggi tapi pompa tidak mau menyala ya. Nah, di sini ada kemungkinan sensornya masalah ya. Nah, di sini selama ini yang kita lakukan adalah kita membuka katup blodon ya untuk menurunkan level lagi ya, membuang air untuk menurunkan level lagi sehingga kita melakukan pengujian lagi ya daripada sensor levelnya ya. Lalu kita tutup lagi. Pompa yang menyala tadi itu mestinya nanti akan mati ya. Nah, ini juga biasanya sekaligus untuk melakukan prerequisite untuk safety ya, di mana kemarin yang dilakukan itu mungkin ada pengendapan calon kerak ya, pengendapan sedikit agak padatan gitu. Nah, itu bisa kita buang ya. Jadi sebelum benar-benar ada pemanasan itu bisa kita buang dengan prosedur ini ya, prosedur nomor 6 ya. Sekaligus mengecek sensor daripada level air di dalam rumah. Nah, kadang-kadang itu alarmnya menyala ya, kadang-kadang alarmnya menyala ya. Lalu kita reset, kita tekan tombol alarmnya mati. Nah, setelah itu karena kita level di air di dalam boiler sudah tinggi, maka kita aman untuk menyalakan burnernya ya. Kita menyalakan burnernya, di kita ada burnernya itu ada 2 level ya, pembakaran sedang dan pembakaran tinggi ya. Kita biasanya menggunakan pembakaran tinggi di mana di situ itu tergantung daripada kebutuhan. Kalau kita operasional semua unit operasi itu kita menggunakan pemanasan tinggi ya. Tapi kalau cuma satu, nah itu yang sedang ya. Pokoknya cuma distilasi saja atau leaching saja itu biasanya yang sedang ya. Yang menyala burner yang menyalanya itu 5 dari 10 nozzle yang ada ya. Nah, lalu ada pemanasan, burner menyala, air akan teruapkan, kita dapatkan steam, kita menumpuk tekanannya tinggi, lalu kita ambil oleh distilasi, oleh unit operasi yang lain, maka tekanannya akan turun. Nah, pada waktu tekanan tinggi itu burnernya akan mati, tekanan yang diset ya sama
teknisi Pak Marjo itu sekarang itu sekitar 6 bar, dia akan mati. Nah, lalu kita gunakan, dia akan turun, ya, tekanannya turun sampai kurang lebih sekitar 3 bar, ya, 3,5 bar, burner akan nyala lagi, ya, memanaskan air, menghasilkan steam lagi sampai tekanan tinggi, matilah, ya, begitu. Ya, jadi ada proses nyala mati oleh burner itu karena tekanan, ya, di samping di awal tadi oleh level daripada air yang ada di boiler, ya. Nah, jadi untuk burner itu dimulai dari level airnya, ya, level air tinggi pertama burner baru boleh menyala. Nah, setelah itu dia tergantung daripada tekanan, ya, tekanan daripada steam di dalam boiler, ya. Nah, sedang pompa air umpan itu tetap seperti di awal, itu tergantung daripada level, ya, level di dalam boiler. Level rendah nyala, level tinggi mati, ya. Tidak peduli itu ada pemanasan maupun tidak ada pemanasan, ya. Untuk burner, nah, itu di awal dia selalu dimulai dari level air dulu, ya. Setelah levelnya tinggi, baru dia mulai menyala, ya. Dimulai dari tekanan rendah, pemanasan, penguapan, tekanan tinggi dia mati, digunakan oleh unit operasi, tekanan turun rendah, burner nyala lagi, dan seterusnya, ya. Nah, lalu di sini tadi saya sebutkan untuk langkah 12 katup blowdown itu dibuka kurang lebih 1 detik tiap 1 jam, ya, 1 atau 2 jam, ya, untuk membuang air yang kemungkinan ada keraknya. Nah, langkah 13 ini bila diperlukan, ya, bila diperlukan, terutama kalau kita menerapkan audit energi, ya, menerapkan ramah lingkungan, yaitu bila, ya, di mana di sini terdeteksi adanya jelaga di gas buang, ya. Nah, itu kita mengatur masukan atau laju alir daripada udara, ya. Di situ ada flapper, atau damper, ya, ada bilangnya flapper, ada bilangnya damper, itu yang mengatur seperti jendela gitu, ya, itu mengatur aliran daripada air udara ke dalam burnernya. Oke. Nah, kalau untuk yang boiler TKA otomatis, ya, kita tinggal menekan tombol on off, nah, dia akan otomatis sini katup air umpan, katup bahan bakar, pompa burner dan lain-lain, pompa air burner dan lain-lain secara otomatis dia akan berjalan secara urutan yang sama dengan di sini, ya. Tinggal hanya menekan tombol on off, ya. Seperti dalam gambar di sini dia hanya tombol on off, satu tombol dia akan menyala secara otomatis selanjutnya. Oke, ada pertanyaan untuk prosedurnya? Jelas Pak, insya Allah. Oke, ya. Jadi dari prosedur tadi kita lakukan yang seperti kemarin, yaitu membuat diagram tangganya, ya, diagram tangganya. Jadi kita mulai dari yang awal, yaitu adanya daya listrik, ya, supaya otomasi bisa berjalan, ya. Rung kosong-kosong. Lalu yang pertama tadi ini katup air, masuknya di sini ini adalah katup air yang dari tangki yang sudah melewati tadi saya sebutkan softener, ya, pelunak airnya, ya. Jadi tangki yang ada di dalam ruang boiler, ya, warna biru, ya. Nah, itu kita membuka katupnya, ya. Ini secara otomatis tentunya itu kita menggunakan inputnya adalah level, ya. Level tinggi dia bisa membuka, level rendah dia harus, ya. Nah, ini level tentunya, ya, level 001 ini saya tuliskan di sini, ya. Sini itu level di dalam tangki,
ya. Nah, seperti kemarin, nah ini saya contohkan itu kita menggunakan 2 input, level tinggi, level rendah, dan apa namanya, gerbangnya itu saya pilih OR ya, walaupun kemarin untuk N juga bisa bekerja ya. Nah, lalu di sini katup gas ya. Nah, katup gas ini yang dipasang di belakang oleh teknisinya itu kalau kita otomasikan ya, selama ini manual, kalau kita otomasikan tentunya dia akan berdasarkan sini kita adalah tekanan ya. Jadi di sini saya sebutkan satu I ya, I003 itu adalah tekanan gas ya, tekanan harus tinggi, katutnya baru boleh membuka ya, tekanan rendah dia menutup ya, atau tangkinya kosong dia harus ya, harus diganti ya. Nah, itu apa namanya, pendahuluannya. Yang utamanya ini adalah pompa air ya, pompa air. Seperti tadi saya sampaikan, masukan atau input yang diperlukan untuk pompa air itu adalah level air. Tapi sekarang levelnya adalah I005 yang adalah level di dalam level tinggi, level rendah dia menyala, level tinggi dia mati, saya buat gerbangnya OR ya. Nah, lalu di sini saya tambahkan output 01. Nah, yang mana output 01 itu adalah katup air ya, katup air yang di dekat tangki ya, tangki umpan boiler. Kalau dia membuka, baru pompa air membuka ya di sini. Nah, tentunya di sini ini supaya seperti kita ketahui bahwa kalau ada katup tertutup lalu itu ada pompa menyala, maka itu akan bisa menyebabkan apa namanya, kavitasi ya, adanya gelembung-gelembung udara di aliran ya. Nah, itu yang akan merusak pompanya ya. Dan juga itu nanti juga akan membawa gelembung-gelembung udara itu nanti ke dalam boiler. Tadi saya sampaikan kita mengurangi udara di dalam air ya, dengan deaerator. Ini juga akan menyebabkan udara kandungan oksigen di dalam air itu yang nanti akan memperburuk daripada apa namanya, logam-logam di dalam boiler yang oksigen di dalam air itu ini ya, sifat korosif ya. Jadi dia kita usahakan untuk berkurang. Ya, jadi untuk pompa air itu ada level air di dalam boiler ya, level rendah ya, dan level tinggi di dalam boiler. Nah, lalu LSL dan LSH kita buat LS hanya yang not ya, kebalikan dari katup air ya. Nah, di mana di sini pada level rendah pompa menyala, pada level tinggi pompa akan mati. Dan kita tambahkan input 01 yang adalah katup air ya, karena sudah didefinisikan sebelumnya, maka output ini maka dia bisa digunakan sebagai ya. Dan selanjutnya adalah burner ya, burner. Oh ya, saya lupa tadi, ini semua ya, katup air, katup gas, pompa air itu awalnya normally close ya, dalam keadaan normal dia tertutup ya, karena sifatnya di sini adalah dia pengisian ya, charging ya, bukan shifting. Nah, lagi untuk room 004 baris 04 itu burner ya. Burner di sini ya, itu ada inputnya di sini I006, I005 di mana di sini menunjukkan levelnya ya. Level tinggi dia akan menyala, level rendah dia akan mati, berarti dia ini adalah sama dengan yang ada di pompa air ya. Jadi level menunjukkan bahwa setelah pompa air menyala pertama itu benar baru
lalu dia mati, baru benar itu boleh bisa melakukan pemanasan. Ya. Lalu selain daripada level air yang ada di dalam boiler, di sini ada I010, ya, I010, tekanan steam, ya. Dan I011 juga adalah tekanan steam, ya, yang I11 itu adalah tekanan tinggi, I10 itu tekanan rendah, di mana pada waktu tekanan tinggi burner mati, tekanan rendah dia akan menyala lagi. Ya, nah, dari sini, jadi ada dua pasangan input, level dan tekanan. Ya, di mana di sini pasangan level dan pasangan tekanan di sini ini gerbangnya adalah N. Ya, nah, tapi untuk masing-masing level rendah tinggi, tekanan tinggi rendah itu saya buat on. Ya, nah, jadi untuk burner itu level air dan tekanan daripada air. Ya. Jadi tidak ada pembakaran pada saat levelnya terlalu rendah, ya, atau dalam keadaan kosong, dan juga dalam keadaan tekanannya tinggi. Ya, nah, makanya di sini ini knob-nya pada level itu pada tekanan rendah, pada knob-nya untuk level itu pada level rendah, tekanan itu knob-nya pada tekanan tinggi. Ya. Oke. Nah, dan tadi ada blow down. Ya, blow down itu hanya dari konsentrasi. Ya, di sini saya sebutkan I007. Konsentrasi ya, sweat high, di mana konsentrasinya adalah konsentrasi kesadahan. Ya, kesadahan itu umumnya adalah disebabkan oleh ion logam. Ya, ion logam. Ya, nah, jadi magnesium, kalsium, ya, pertama itu, lalu mungkin ada sodium, Na, nah itu yang menyebabkan kerak. Ya. Nah, dia akan menyalakan dan diperlukan timer, ya, timer on sini, ya. Tadi saya sebutkan 1 sampai 2 detik untuk menyalakan blower. Nah, begitu 1 detik atau 2 detik tergantung pada ukuran, dia langsung mati lagi. Ya. Nah, terdeteksi lagi level tinggi, konsentrasi tinggi, blower akan menyala. Ya. Ya. Nah, setelah dibuang tentunya air yang konsentrasi tinggi itu nanti konsentrasinya akan turun drastis, ya. Nah, dia blowernya akan menutup lagi. Nah, dan terakhir di sini adalah flapper atau damper udara, ya. Nah, ini saya gunakan I008, ya. Nah, yang mana di sini adalah bisa temperatur gas buang, ya. Jadi dan konsentrasi daripada gas buang, ya. Ya. Jadi konsentrasi gas buang yang tadi menunjukkan adalah jelaga, ya. Jadi jelaga yang tinggi di gas buang, konsentrasi daripada apa namanya itu padatan, ya, abu, itu bisa terdeteksi kita dengan sensor optik, ya. Nah, kalau tinggi, itu kita akan membuka apa namanya damper daripada aliran udara yang ada di blower supaya oksigennya bertambah, pembakarannya lebih sempurna. Ya. Nah, dan juga kadang-kadang temperatur, ya. Nah, temperatur yang terdeteksi tinggi di gas buang itu juga menunjukkan adanya inefisiensi, ya, efisienan daripada perpindahan panas yang ada di boiler. Ya, jadi kalau terlalu tinggi temperatur, ya, di dalam boiler, maka di situ diperlukan apa namanya aktuasi daripada aliran udara dampernya itu apa namanya kurangi, ya, supaya kita bisa mendapatkan perpindahan kalor dari api ke airnya itu lebih efisien, ya. Jadi kalau temperatur di gas buang boiler itu terlalu tinggi, itu menunjukkan aliran udaranya terlalu besar, ya, sehingga dia tidak sempat kalornya itu terserap oleh air, ya, oleh pipa-pipa airnya. Nah, sehingga di situ
kita anggap adanya rugi-rugi yang berlebih, maka kita atur laju alirnya. Oke, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kalian coba untuk membuat apa namanya tabel kebenarannya ya. Nah, jadi tabel kebenaran itu untuk masing-masing outputnya, ya, untuk mengecek apakah otomasinya berjalan. Ya. Ya, di sini yang utamanya adalah pada katup pompa air dan burner, ya. Nah, lalu mungkin untuk lebih memenuhi persyaratan bahwa kita ada selalu dalam otomasi itu melibatkan ya, menginclude safety, maka kalian buatkan juga untuk blowdown ya. Nah, kerak ya yang tidak dibuang ya, calon kerak yang tidak dibuang di dalam air boiler, nah, itu nanti dia akan menempel di pipa-pipa ya, pipa-pipa air yang dalam. Nah, lalu dia akan di boiler itu tentunya ada safety valve ya. Nah, dimana safety valve itu biasanya mekanik. Mana nanti dia akan, kalau banyak kesadaran, dia akan menyebabkan safety valve itu dia tidak bisa dibuka secara manual ya, dia lengket ya. Itu yang ada pernya ya, springnya ya, itu dia akan lengket ya. Itu karena adanya kerak-kerak itu. Nah, itu kalau sudah begitu itu akan menyebabkan, dan juga dia akan mempengaruhi sensor ya, terutama sensor tekanan dan sensor temperatur ya. Kadang-kadang kita membutuhkan sensor temperatur itu untuk mendapatkan suhu yang ada di dalam boilernya. Nah, kalau sensor tekanan itu sempat terpengaruh ya oleh kesadaran,
maka dia sensitivitasnya berkurang. Nah, sehingga tekanan itu bisa menjadi berlebih. Ya, jadi akan tekanan naik terus, tidak menyebabkan burner itu mati, maka itu akan bisa menyebabkan ledakan. Ya. Oke, itu untuk hari ini. Ya. Jadi kita akan membahas lagi nanti contoh selanjutnya ya. Itu yang mungkin agak lebih kompleks, yaitu contohnya nanti distilasi, ya, di distilasi, yang mana ada beberapa output yang harus diotomasikan untuk selain mendapatkan produk yang seperti diinginkan, ya, disyaratkan, juga tentunya aman, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi saya jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada, yang lainnya ada? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Nanti kita coba untuk latihan unit operasi yang lain, dan nanti juga mungkin akan saya sedikit ulang tentang sedikit pengkawatan, ya, wiring pada terminal input dan terminal output, ya, yang mana itu fungsi daripada otomasi PLC itu yang lainnya adalah mempersederhana rangkaian listrik, ya, mempersederhana. Kalian mungkin pernah diajarkan namanya single line diagram, ya, diagram pengkawatan tunggal, ya. Jadi itu salah satu daripada fungsi otomasi, terutama yang menggunakan diagram tangga, ya. Jadi kita secara visual itu akan menjadi lebih mudah. Oke, kita akhiri hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.